Pagi itu matahari baru saja muncul di balik pepohonan ketika rombongan siswa SMA Harapan Bangsa tiba di kawasan Candi Prambanan. Alia turun dari bus sambil menatap 3 candi utama yang menjulang anggun ke langit. Ada sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak seminggu sebelum kunjungan ini, ia terus bermimpi tentang cahaya putih dan suara halus yang memanggil namanya. Raka, temannya yang paling cerewet, menepuk pundaknya sambil tertawa kecil. Jangan bengong, nanti ketinggalan rombongan. Saat pemandu wisata mulai menjelaskan sejarah Prambanan, Alia berjalan pelan mendekati relief-relief pada dinding candi. Tangannya terulur tanpa sadar, menyentuh ukiran yang menggambarkan kisah Ramayana. Dari kejauhan, Raka memperhatikan kelakuan Alia dan hanya menggeleng. Namun ketika jari Alia mengenai salah satu relief, tubuhnya seolah dialiri hawa dingin. Nafasnya tercekat. Sejenak, suara-suara samar terdengar di telinganya, seperti bisikan angin yang menyebut namanya perlahan. Alia menarik tangannya cepat-cepat, tetapi sensasi itu tidak hilang. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara. Tidak ada siapapun di dekatnya. Rombongan murid lain sedang sibuk berfoto atau mendengarkan pemandu. Namun Alia tahu betul, suara itu nyata. Ada sesuatu yang seolah menembus waktu, mencoba menyentuh pikirannya. Jantungnya semakin berdebar. Raka akhirnya menyusul dan berdiri di sampingnya. "Kamu kenapa? Mukamu pucat banget," tanyanya khawatir. Alia mencoba tersenyum, tapi senyum itu goyah. Ia tidak ingin terlihat aneh, namun sulit mengabaikan apa yang baru ia alami. "Tadi aku dengar bisikan," jawabnya pelan. Raka terdiam sejenak, lalu menertawakannya, mengira itu hanya sugesti karena suasana candi yang mistis. Meski begitu, Alia tetap gelisah. Ia memutar tubuhnya ke arah relief tadi, memperhatikan lebih detail. Ukiran yang tampak biasa bagi orang lain kini terlihat berbeda di matanya. Seolah ada retakan lembut pada permukaannya, memancarkan cahaya samar yang hanya bisa ia lihat. Ia kembali mendekat, mencoba memastikan apakah itu hanya bayangan matahari. Saat ia menatap relief itu lebih dekat, kilatan cahaya putih muncul begitu cepat hingga membuatnya terlonjak. Pandangannya mendadak gelap sebelum berubah menjadi kilasan gambar-gambar asing, pasukan prajurit berlari, bayangan seorang perempuan berwajah muram, dan sosok lelaki berzirah hitam memegang pedang. Semuanya berlangsung dalam sekejap, lalu lenyap, meninggalkan Alia terhuyung ke belakang. Raka memegang bahunya sebelum ia jatuh. "Alia, hei, kamu kenapa?" tanyanya panik. Nafas Alia tersengal, matanya bergetar mencoba kembali fokus. Ia memegang dinding candi untuk menenangkan diri. "Aku lihat sesuatu, seperti kilasan masa lalu," bisiknya lemah. Raka mulai melihat bahwa ini bukan lelucon. Ada sesuatu yang benar-benar aneh sedang terjadi pada sahabatnya. Di kejauhan, tanpa disadari Alia maupun Raka, seseorang berdiri di balik salah satu pilar candi. Sosok itu hanya terlihat sebagai bayangan, namun matanya menyala redup seperti bara. Ia menatap Alia dengan penuh perhatian, seolah sudah lama menunggunya. Angin berhembus kencang melewati area candi, dan bisikan gaib kembali terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya, "Waktumu sudah tiba." Angin sore menyapu halaman Candi Prambanan ketika rombongan sekolah mulai berpencar mengikuti arahan guru. Namun Alia masih belum pulih dari kejadian barusan. Kilasan cahaya, suara bisikan, dan bayangan dari masa lalu terus bermain di kepalanya. Ia berjalan perlahan sambil memegang lengan Raka, yang kini tak berani melepasnya sendirian. "Kalau kamu pingsan lagi, aku bisa kena marah Bu Wina," gumamnya berusaha bercanda, meski suaranya terdengar tegang. Alia berhenti di depan salah satu panel relief yang menggambarkan sosok Hanuman. Anehnya, ukiran tersebut tampak bergetar pelan, seolah hidup. Raka memperhatikan ekspresi Alia yang berubah drastis. "Jangan bilang kamu lihat sesuatu lagi," katanya, separuh takut, separuh penasaran. Alia hanya mengangguk pelan. "Relief ini, seperti bicara," ujarnya dengan suara hampir tak terdengar. Mendengar itu, Raka langsung mundur selangkah. "Alia, serius, jangan bikin aku merinding." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan ucapannya, angin berhembus dari arah candi, membawa suara lirih yang menyapu bagian telinga mereka. Suara itu terdengar jauh namun jelas, seperti berasal dari balik batu candi itu sendiri. Tongkat-tongkat bambu pembatas pengunjung bergetar ringan, membuat keduanya terdiam membeku. Alia perlahan mendekatkan telinganya ke relief.
Suara itu bukan bahasa yang ia kenal, tetapi ritmenya seperti sedang mengucapkan sebuah kalimat penting. Semakin dekat ia mendengar, hatinya semakin berdebar. Raka memegang bahunya, tapi Alia tak bergerak. Tiba-tiba, ukiran tangan Hanuman dalam relief itu tampak memancar sinar tipis. Raka terperanjat. "Oke, aku resmi takut," katanya sambil mundur 2 langkah lagi. Tiba-tiba, sinar itu merambat ke seluruh permukaan relief, membentuk pola yang belum pernah Alia lihat. Pola itu menyerupai sebuah huruf kuno yang memancarkan cahaya biru pucat. Alia menelan ludah, mencoba memahami maknanya. Namun sebelum ia sempat mempelajarinya lebih lanjut, cahaya itu memudar dan relief kembali seperti biasa, seolah tadi hanya ilusi. Alia berbalik menatap Raka, wajahnya pucat namun matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. "Relief ini sedang mencoba memberiku pesan," katanya. Raka mengangkat kedua tangan. "Kalau begitu aku harap pesannya bilang, pulanglah cepat sebelum kamu dirasuki," kelakarnya sambil menyembunyikan kegelisahan yang makin terasa. Tetapi Alia tahu, tak ada cara untuk menjelaskan ini secara rasional. Guru pembimbing memanggil rombongan untuk berkumpul di sisi lain kompleks candi. Alia dan Raka berjalan cepat mengikuti yang lain, tetapi Alia beberapa kali menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan sesuatu tengah mengawasinya. Bukan sekadar perasaan, lebih seperti kehadiran yang mengikuti langkahnya dengan sabar, menunggu momen berikutnya untuk mendekatinya. Di antara kerumunan siswa yang bergerak, Alia kembali mendengar satu bisikan terakhir, kali ini lebih jelas dan menggema dalam kepalanya, "Kau terpilih, pelindung masa lampau." Alia terhenti sejenak. Raka menarik tangannya agar ia tidak tertinggal. Namun Alia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Prambanan telah membuka gerbangnya, dan ia telah melangkah terlalu dekat untuk mundur. Setelah rombongan selesai berkeliling, matahari mulai turun ke ufuk barat dan bayangan candi memanjang di tanah. Suasana Prambanan berubah lebih tenang, hampir hening, hanya suara burung sore yang sesekali terdengar. Alia masih merasa gelisah. Sejak bisikan terakhir yang menyebut dirinya, pelindung masa lampau, hatinya terasa berat, seperti ada beban yang belum ia pahami. Raka, yang biasanya suka menggoda, hanya diam sambil memperhatikannya. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang menimpa sahabatnya itu. Ketika guru meminta siswa menuju pintu keluar, Alia tiba-tiba berhenti. Ada semacam tarikan halus bukan fisik, melainkan seperti dorongan dari dalam pikiran, yang membuatnya menoleh ke arah Candi Siwa, bangunan tertinggi di kompleks Prambanan. Raka memanggilnya, namun suara itu terdengar jauh, tertutup oleh bisikan lembut yang kembali hadir. "Datanglah, jangan takut," bisikan itu lebih jernih daripada sebelumnya. Alia merasakan langkahnya bergerak sendiri. Ia mendekati tangga candi, sementara Raka akhirnya berlari mengejarnya. "Alia, kamu mau kemana? Kita harus pulang." Namun sebelum ia sempat menyentuh lengan Alia, angin tiba-tiba berhembus kuat, begitu kuat hingga Raka menutup wajahnya. Pada saat yang sama, sesuatu muncul di hadapan Alia, sebuah siluet perempuan mengenakan pakaian Jawa kuno, dengan rambut panjang dan aura lembut berwarna kebiruan. Wajahnya halus namun sedih. Langkah Alia terhenti, matanya membesar. Sosok itu tidak menjejak tanah. Ia melayang tipis, transparan seperti kabut yang berpendar. Alia terpaku, dan entah kenapa ia tidak merasa takut. Ada ketenangan aneh yang mengisi tubuhnya. Perempuan itu menatapnya penuh harap. "Alia," panggilnya dengan suara yang seolah berasal dari 2 dunia sekaligus. Kali ini Alia yakin, ia bukan sedang berhalusinasi. Raka tiba di samping Alia, lalu langsung membeku. Mulutnya terbuka tanpa suara ketika ia melihat sosok itu juga. Aku lihat, hantu. Ini beneran, kan? Kita bukannya lagi syuting film." Gumamnya gemetar. Namun sosok perempuan itu tersenyum lembut, bukan menakutkan. Cahaya di sekelilingnya bergetar halus, membentuk lingkaran seperti kelopak bunga yang melayang. "Aku Nala," ucap perempuan itu. "Penjaga Candi Prambanan, penjaga masa yang terlupakan." Suaranya terdengar seperti nyanyian angin. Alia menelan ludah, mencoba memproses semuanya. "Kenapa aku yang dipanggil?" tanyanya pelan. Nala memandangnya penuh arti, seolah membawa ribuan tahun rahasia dalam sepasang matanya. Karena hanya manusia tertentu yang bisa mendengar suara masa lalu, dan masa lalu kini sedang meminta bantuan. Alia merasa seluruh tubuhnya dingin, namun juga dipenuhi rasa penasaran.
Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa relief-relief itu hidup? Dan kenapa aku melihat kilasan perang tadi? Tanyanya bertubi-tubi. Nala menutup mata sebentar, seperti merasakan beban berat. Ada kekuatan yang terbangun kembali. Sesuatu yang seharusnya tetap terkunci sejak tragedi kerajaan lama. Dan kamu, Alia, adalah satu dari sedikit yang bisa melihat retakannya. Raka menelan ludah, mencoba berpikir jernih, meski lututnya hampir melemas. Kalau begitu, maksudmu ada bahaya? Bahaya yang berhubungan sama Prambanan? Tanyanya. Nala hanya mengangguk pelan. Angin kembali berembus, membawa hawa dingin yang menusuk. Seseorang telah membangunkan bayangan yang seharusnya tidak bangkit. Dan waktu kita tidak banyak. Cahaya tubuh Nala mulai memudar, namun sebelum ia lenyap sepenuhnya, ia menatap Alia sekali lagi. Aku akan kembali, dan ketika waktunya tiba, kau harus memilih. Lalu sosok itu menghilang seperti asap tertiup angin, meninggalkan Alia dan Raka berdiri kaku di tangga candi, dengan dada berdebar dan pertanyaan yang semakin menumpuk. Satu hal jelas, bisikan masa lalu kini berubah menjadi panggilan yang tidak bisa lagi diabaikan. Senja hampir berubah menjadi malam ketika Alia dan Raka akhirnya keluar dari area candi, namun keduanya masih terdiam lama di depan gerbang. Pikiran Alia dipenuhi bayangan Nala, penjaga Prambanan yang muncul begitu jelas di hadapannya. Kata-kata terakhirnya terus terngiang, kau harus memilih. Alia memegang dadanya. Ada rasa asing, seperti beban tak terlihat yang mulai melekat pada dirinya. Raka, yang biasanya suka bercanda, kini benar-benar tak tahu harus berkata apa. Di dalam bas perjalanan pulang, Alia memandangi jendela. Lampu-lampu kendaraan di luar terlihat kabur karena pikirannya tidak fokus. Tiba-tiba, dalam pantulan kaca, ia melihat kilasan bayangan perempuan lain, bukan Nala, tapi sosok yang tampak jauh lebih muram, berkebaya hitam, dengan mata sendu yang memancarkan kemarahan tersembunyi. Alia tersentak dan berkedip cepat. Bayangan itu menghilang seketika, namun ia cukup yakin siapa sosok itu, Roro Jonggrang. Sesampainya di rumah, Alia langsung masuk ke kamarnya dan membuka laptop. Ia mulai mencari informasi tentang Prambanan, legenda Roro Jonggrang, dan istilah pelindung masa lampau. Namun tidak ada penjelasan yang memadai. Semua artikel yang ia temukan hanya cerita klasik tentang Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi batu oleh Bandung Bondowoso. Tidak ada satupun yang membahas tentang penjaga seperti Nala atau kekuatan yang bangkit kembali. Seolah bagian paling penting dari sejarah itu sengaja disembunyikan. Saat Alia hendak menutup laptop, cahaya samar muncul di tengah kamarnya. Bukan cahaya lampu, melainkan cahaya lembut seperti kabut bercahaya. Dan dari dalam cahaya itu, sosok Nala kembali muncul. Kali ini auranya lebih lemah, seakan kehadirannya memakan banyak energi. Alia terlonjak, namun Nala mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tenang. Maaf aku muncul mendadak, tapi waktu kita semakin sedikit, ucap Nala lirih. Alia duduk di tepi ranjang, menahan napas. Nala, siapa sebenarnya Roro Jonggrang? Dan apa hubungannya dengan semua ini? Tanya Alia. Nala menatapnya lama, seperti mempertimbangkan seberapa banyak yang boleh ia katakan. Legenda yang manusia kenal hanya permukaan, katanya akhirnya. Roro Jonggrang bukan sekadar putri yang dikutuk. Ia adalah penjaga terakhir sebelum aku. Dan ia menyimpan kunci yang selama ratusan tahun terpendam dalam batu. Alia membelalakkan mata. Kunci? Kunci untuk apa? Nala menatap lantai, suaranya bergetar halus. Kunci untuk membuka tabir kebenaran, atau membangkitkan kekuatan yang pernah dimiliki Bandung Bondowoso. Kunci itu tersegel di dalam relief tertentu di Candi Siwa. Dan kekuatan gelap sedang mencarinya. Alia merasa bulu kuduknya meremang. Jika kunci itu jatuh ke tangan yang salah, entah apa yang akan terjadi pada Prambanan, bahkan dunia sekarang. Raka tiba-tiba muncul di layar ponsel Alia, menelepon. Alia menolak panggilan itu dengan gugup. Nala memperhatikan, lalu tersenyum tipis. Sahabatmu itu memiliki hati yang baik, ujarnya. Dia akan berperan besar nanti. Alia tak sempat bertanya maksudnya karena Nala mendadak tampak semakin samar, tubuhnya seperti tertiup angin. Alia, mulai malam ini, kekuatan yang terbangun akan mencarimu. Jangan takut, dengarkan bisikan relief, ia akan menuntunmu. Cahaya itu menghilang, dan kamar kembali sunyi. Alia duduk tanpa bergerak, memegangi kalung kecil yang selalu ia pakai.
Di luar jendela, angin malam berhembus membawa aroma lembut batu basah, aroma yang sama seperti ketika ia berada di Prambanan tadi. Di kejauhan, seolah dari tempat yang tak terlihat, suara bisikan samar kembali terdengar, "Kunci itu milikmu, pelindung berikutnya." Alia menutup mata. Tanpa ia sadari, langkah besar menuju takdir masa lampau telah dimulai. Malam semakin larut ketika Alia akhirnya memutuskan untuk tidur, meski kepalanya penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Namun baru saja ia memejamkan mata, suara dentuman rendah terdengar dari luar kamarnya. Ia membuka mata perlahan, lampu kamarnya berkedip-kedip, dan udara tiba-tiba berubah dingin. Dari balik jendela, Alia melihat bayangan hitam bergerak cepat, bukan manusia, bukan pula hewan. Bayangan itu tampak seolah menelusuri dinding rumahnya, mencari sesuatu, atau seseorang. Alia bangkit dengan tubuh gemetar. Ia perlahan mendekati jendela, dan saat itu bayangan itu berhenti, tepat menghadapnya. Dua titik merah menyala seperti mata bara menatap langsung padanya. Alia mundur ketakutan. Bayangan itu berbisik, suaranya seperti batu yang bergesekan, "Kunci itu, buka segel." Alia terjatuh ke lantai, menutup telinganya. Tetapi suara itu menembus semuanya, seolah muncul dari dalam kepalanya sendiri. Dengan panik, Alia mengambil ponsel dan menelepon Raka. Begitu panggilan tersambung, suara Raka terdengar terburu-buru. "Alia, aku baru mau telepon kamu. Museum Prambanan dibobol malam ini. Ada artefak kuno yang hilang." Alia terdiam, nyawanya serasa membeku. "Artefak apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Raka menelan ludah. "Penjaga museum bilang yang hilang itu benda berbentuk serpihan batu hitam, katanya berkaitan dengan legenda Bandung Bondowoso." Pada saat yang sama, lampu kamar Alia padam total. Dari sudut ruangan muncul bayangan yang perlahan mengambil bentuk manusia. Tingginya hampir 2 meter, dengan tubuh kurus panjang dan jubah hitam yang berkibar seperti asap. Dua mata merah menyala itu kini jelas menatap Alia. "Kunci, aku bisa merasakannya di dalam dirimu." Suara itu menggema dalam ruang kecil, membuat bulu kuduk Alia berdiri. Alia menjerit dan mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Bayangan itu melangkah mendekat, namun tiba-tiba sebuah cahaya biru muncul dari kalung kecil yang selalu Alia pakai. Cahaya itu menyala terang, memancar seperti tameng yang mendorong bayangan itu mundur. Makhluk itu menggeram frustrasi, suaranya pecah seperti ribuan batu yang retak sekaligus. "Belum waktumu melawanku, pelindung." Setelah itu bayangan itu menghilang seketika, seperti pusaran asap gelap yang tertarik ke ruang kosong. Alia terengah-engah, memegangi kalungnya. Cahaya biru itu perlahan meredup. Ia kini sadar bahwa kalung itu bukan sekadar perhiasan, ada sesuatu yang lebih besar di dalamnya. Ia mengangkatnya, menatapnya dengan takut sekaligus kagum. "Apa sebenarnya ini?" gumamnya. Baru saja ia berkata begitu, suara lembut nala muncul dari balik pikirannya, "Itu serpihan cahaya dari penjaga terdahulu, pelindung garis pertama. Ikuti sinarnya saat kau membutuhkan." Belum sempat Alia menenangkan diri, ponselnya kembali berdering. Raka mengirim foto dari berita daring, foto CCTV museum yang menampilkan siluet seorang pria berjas gelap yang mencuri artefak batu hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun bayangan gelap di belakangnya tampak sama seperti yang mendatangi Alia. "Namanya, Bandang," bisik suara nala lagi. "Keturunan langsung Bandung Bondowoso. Ia ingin membangkitkan kekuatan leluhurnya." Alia menatap layar ponsel, rasa takutnya berubah menjadi ketegangan. Jika Bandang benar-benar mencari kunci dari masa lalu, dan kunci itu ada pada dirinya, maka semua bisikan di Prambanan, semua kilasan yang ia lihat, semua kehadiran nala, bukan kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar jendela, awan gelap berkumpul menutupi bulan, dan angin malam membawa peringatan samar, perburuan kunci telah dimulai. Keesokan paginya, Alia berangkat ke sekolah dengan mata yang kurang tidur. Setiap bayangan di sudut jalan membuatnya waspada. Namun ia harus bertemu Raka, hanya dia yang tahu apa yang terjadi semalam. Begitu sampai di kelas, Raka langsung menghampirinya dan menariknya ke sudut koridor. "Alia, aku nggak bisa berhenti mikirin yang di museum. Dan foto itu." Raka menatapnya serius. "Aku yakin pencuri itu bukan manusia biasa." Alia mengangguk pelan, menggenggam kalungnya yang kini terasa hangat, seolah merespon kecemasan mereka. Saat bel pulang berbunyi, mereka sepakat kembali ke Prambanan.
Alia tidak tahu kenapa, tapi hatinya mengatakan jawaban semuanya ada di sana. Sesampainya di kompleks candi, suasana sore tampak lebih sepi dari biasanya. Angin terasa lebih berat, seakan membawa energi yang tidak terlihat. Ketika mereka melewati Candi Siwa, Alia merasakan getaran halus dari kalungnya, getaran yang sama seperti ketika Nala muncul. "Raka, ada sesuatu yang mengajak kita ke dalam," bisiknya. Tanpa tahu bagaimana, langkah Alia mengarah ke sebuah sisi dinding candi yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Relief besar bergambar Garuda di sana memancarkan sinar samar yang hanya Alia bisa lihat. Ketika ia menyentuhnya, sebuah gemeran halus terdengar. Dinding batu itu bergeser perlahan, membuka celah gelap yang memancarkan hawa dingin. Raka membelalakkan mata. "Jangan bilang, ini pintu rahasia." Alia menelan ludah, namun tetap melangkah masuk. Lorong itu sempit dan menurun, diterangi cahaya biru tipis dari kalung Alia. Udara di dalamnya lembab dan penuh aroma tanah tua. Suara tetesan air membentuk gema panjang. Mereka berjalan semakin dalam, hingga dinding batu perlahan berubah menampilkan ukiran-ukiran kuno yang sama sekali tidak ada di bagian atas candi. Ukiran itu menunjukkan adegan yang mengejutkan. Roro Jonggrang berdiri bersama sosok lelaki selain Bandung Bondowoso, sosok prajurit yang memegang batu bercahaya. Raka menyoroti relief itu dengan ponselnya. "Alia, legenda yang kita tahu nggak ada bagian ini. Siapa prajurit itu?" Alia menyentuh ukiran itu, dan seketika kilasan gambar melintas di pikirannya. Ia melihat Roro Jonggrang berlari di lorong yang sama, memegang sesuatu yang ia sembunyikan dari seseorang. Napas Alia tercekat. Dia menyembunyikan sesuatu dari Bondowoso. Kunci itu bukan sekadar artefak. Itu sesuatu yang dia lindungi sampai mati. Lorong itu semakin meluas hingga mereka tiba di sebuah ruangan besar berbentuk lingkaran. Di tengah ruangan terdapat batu altar berukir simbol-simbol kuno. Cahaya dari kalung Alia memantul di dinding, memperlihatkan ukiran lain, kali ini bergambar pasukan jin yang terikat rantai cahaya. Alia mengusap permukaan altar itu, dan sebuah retakan cahaya muncul mengikuti gerakan tangannya, seperti membuka segel yang lama tersembunyi. Raka mundur beberapa langkah. "Alia, jangan dibuka semua. Kita nggak tahu apa yang terjadi." Namun suara Nala muncul pelan dari balik lorong gelap. "Biarkan, ini memang waktunya." Alia berbalik dan melihat Nala berdiri di ujung ruangan, sorot matanya penuh kecemasan. Altar ini menyimpan kebenaran mengenai kehancuran kerajaan Medang, dan rahasia yang Roro Jonggrang sembunyikan dari Bondowoso. Alia menggenggam kalungnya lebih erat. "Lalu apa hubungannya denganku?" Nala melangkah mendekat, cahaya biru di tubuhnya berbaur dengan cahaya altar. Bandang sudah mendapatkan serpihan kegelapan leluhurnya. Jika ia menemukan bagian lainnya, kekuatan Bondowoso akan bangkit sepenuhnya. Suara Nala bergetar, dan hanya orang yang memegang cahaya penjaga, yang bisa menghentikannya. Alia merasakan dadanya sesak, seolah seluruh dunia tiba-tiba berada di pundaknya. Raka menatap Alia, lalu berbisik, "Kalau kamu harus hadapi ini, aku ada di sampingmu." Cahaya altar semakin terang, dan retakan di permukaannya terbuka sedikit. Dari dalamnya terdengar suara gaib seperti desahan ribuan tahun yang kembali bernapas. Alia menelan ludah. Ia tahu satu hal, apapun yang tersembunyi di balik altar ini, akan mengubah segalanya. Dan lorong bawah Candi Siwa baru membuka awal dari kebenaran yang lebih gelap. Angin malam kembali berhembus pelan ketika Raka dan Gayatri duduk di tangga candi yang diterangi cahaya bulan. Keduanya masih mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka lihat pada siang hari, relief yang tiba-tiba memancarkan cahaya samar. Gayatri merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan leluhur masa lalu, sedangkan Raka mencoba mencari penjelasan logis. Namun, semakin ia mencoba menganalisis, semakin besar pula perasaan bahwa mereka sedang berada di tengah kisah yang lebih besar daripada sekadar penelitian arkeologi. Sejak kejadian itu, Gayatri tak bisa tidur nyenyak. Ada suara lembut, seperti musik gamelan dari kejauhan, yang selalu membangunkannya. Ia tak yakin apakah itu hanya halusinasi atau benar-benar panggilan dari dunia lain. Raka yang mendengar ceritanya mencoba tetap tenang, tetapi jauh di dalam hati ia merasakan kegelisahan yang sama. Kejanggalan demi kejanggalan yang mereka alami seakan memandu mereka menuju sebuah kebenaran tersembunyi. Keesokan paginya, mereka kembali ke kompleks candi lebih awal dari biasanya.
Matahari baru saja terbit, namun ada aura berbeda di sekitar Prambanan. Udara terasa lebih hangat, dan sinar mentari tampak menyinari salah satu relief seolah sengaja. Ketika mereka mendekat, Raka menyadari bahwa relief itu menggambarkan seorang ksatria yang sedang membawa gulungan cahaya. Sosok itu tampak sangat mirip dengan bayangan yang muncul di penglihatan Gayatri. Raka menyentuh permukaan relief itu dengan ujung jarinya, dan tiba-tiba ia merasakan getaran halus merambat melalui kulitnya. Seolah-olah batu itu hidup dan menyimpan energi kuno yang menunggu untuk diungkap. Gayatri yang melihat reaksi Raka segera mendekat. Ketika ia meletakkan telapak tangannya di samping tangan Raka, cahaya redup kembali muncul, lebih jelas dari hari sebelumnya. Cahaya itu perlahan membentuk sebuah pola, seperti peta atau simbol yang terukir namun tak terlihat oleh mata manusia biasa. Gayatri mengenali beberapa bentuk yang mirip dengan tanda-tanda kerajaan Mataram kuno, sementara Raka melihat garis-garis yang tampak seperti rute perjalanan. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa apapun yang ditampilkan relief itu merupakan petunjuk menuju langkah berikutnya. Ketika cahaya memudar, sebuah suara lirih bergema, begitu lembut hingga sulit dipastikan apakah berasal dari luar atau dari dalam pikiran mereka. Temukan yang hilang, sebelum gelap menyelimuti. Gayatri memegangi dadanya, terkejut oleh intensitas suara tersebut. Raka mencoba tetap rasional, tetapi ia tak bisa menyangkal bahwa suara itu nyata. Semakin banyak tanda yang menunjukkan bahwa masa lalu sedang mencoba berkomunikasi. Dengan campuran ketakutan dan rasa penasaran, mereka memutuskan untuk meneliti kembali arsip-arsip kuno di perpustakaan situs. Mereka mencari informasi apapun mengenai relief ksatria pembawa cahaya dan simbol yang terlihat tadi. Setiap buku, catatan penelitian, dan manuskrip kuno mulai mereka baca satu per satu. Semakin dalam mereka menelusuri, semakin jelas bahwa kisah ini terkait dengan rahasia besar yang selama berabad-abad tersembunyi. Saat matahari mulai condong ke barat, Gayatri akhirnya menemukan catatan yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dokumen itu menyebutkan legenda tentang penjaga cahaya, sosok yang diyakini memiliki kunci untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Dan yang membuat mereka terdiam, legenda itu mengatakan bahwa ketika cahaya kembali muncul di relief ksatria, itu menandakan ancaman besar tengah mendekat. Raka dan Gayatri sadar bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya, dan semakin penting. Senja mulai turun ketika Raka dan Gayatri meninggalkan perpustakaan situs. Kepala mereka penuh dengan pertanyaan dan kekhawatiran baru. Legenda tentang penjaga cahaya tidak hanya terdengar seperti mitos, tetapi kini tampak terhubung langsung dengan pengalaman mereka. Cahaya yang muncul dari relief, suara misterius, dan simbol-simbol kuno bukan lagi sekadar fenomena aneh, melainkan tanda bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di balik sejarah Prambanan. Malam itu, mereka memutuskan untuk kembali ke candi saat area sudah sepi. Mereka membawa senter, buku catatan, serta foto salinan simbol yang ditemukan tadi. Udara malam terasa lebih pekat dari biasanya, seakan Prambanan menyimpan rahasia yang menunggu untuk diceritakan pada waktu yang tepat. Gayatri merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi ia tetap melangkah mantap di samping Raka. Ketika mereka tiba di depan candi utama, suara gamelan samar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah dimainkan dari dalam batu itu sendiri. Raka menegakkan tubuh, mencoba menangkap arah bunyinya. Gayatri menutup matanya sejenak, membiarkan nada-nada itu menuntunnya. Tak lama kemudian, ia menunjuk sebuah lorong kecil di sisi kanan candi, lorong yang tadi siang tidak mereka perhatikan. Lorong itu sempit, cukup hanya untuk satu orang berjalan, namun angin yang keluar dari dalamnya terasa hangat. Dinding lorong dipenuhi ukiran-ukiran yang hampir pudar, namun beberapa di antaranya memancarkan kilau tipis ketika disinai senter. Salah satu ukiran menampilkan sosok satria yang sama dengan relief tadi. Di bawahnya terdapat 3 simbol spiral yang sama persis dengan pola yang tadi mereka lihat memancar dari cahaya. Raka mengambil foto ukiran tersebut, sementara Gayatri menyadari sesuatu. Simbol ini, sepertinya bukan hanya lambang, tapi tanda arah. Ia mengikuti urutan spiral itu dengan jarinya dan menemukan bahwa arah ukirannya mengarah ke sebuah pintu kecil di ujung lorong. Pintu itu terbuat dari batu hitam mengilap, berbeda dari batu candi lainnya. Permukaannya begitu halus, seakan baru saja dibuat.
Dengan sedikit ragu, Raka mendorong pintu itu. Suara gesekan pelan terdengar, lalu pintu tersebut bergerak membuka. Di baliknya terbentang ruangan kecil berbentuk melingkar. Di tengah ruangan, terdapat sebuah batu berbentuk prisma yang memancarkan cahaya samar keemasan. Cahaya itu berdenyut seperti napas hidup, hangat, dan misterius. Sejenak, mereka hanya berdiri terpaku. Ketika Gayatri melangkah mendekat, batu prisma itu tiba-tiba memancarkan cahaya lebih terang, seakan mengenalinya. Ruangan itu dipenuhi cahaya yang lembut, menerangi simbol-simbol di dinding yang sebelumnya tersembunyi. Simbol-simbol itu membentuk pola yang menyerupai lingkaran besar, lingkaran yang, menurut catatan legenda, merupakan lambang perjanjian para penjaga cahaya. Gayatri merasakan sesuatu mengalir dalam dirinya, sebuah energi hangat yang membuat jantungnya berdebar. Raka menatap Gayatri dengan mata melebar. Sepertinya, ruangan ini hanya meresponmu. Gayatri menelan ludah, menyadari betapa besar arti kata-kata itu. Jika benar, maka keterlibatannya bukan sekadar kebetulan. Cahaya dari masa lalu memanggilnya karena alasan tertentu. Dan kini, ketika cahaya itu mulai menuntunnya pada kebenaran tersembunyi, Gayatri tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang lebih besar menanti di bab berikutnya, dan mungkin, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ruangan melingkar itu masih dipenuhi cahaya lembut keemasan saat Raka dan Gayatri berdiri di tengahnya. Batu prisma yang menyala perlahan meredup kembali, seolah mengatur napas setelah menyampaikan pesan penting. Gayatri merasakan getaran halus di telapak tangannya, seperti tali tak kasat mata menghubungkan dirinya dengan energi kuno yang memenuhi ruangan itu. Sementara itu, Raka terus mengamati setiap detail dinding, berusaha memetakan pola simbol yang muncul. Simbol-simbol di dinding kini terlihat lebih jelas. Ada gambar matahari, bulan, dan 3 garis yang berpotongan di tengah, mirip dengan tanda penyeimbang. Di antara lambang-lambang itu, terdapat ukiran sosok yang memegang cahaya, sama seperti ksatria pada relief yang pertama mereka temukan. Ini bukan sekadar ruangan tersembunyi, gumam Raka. Ini seperti pusat pesan, atau semacam ruang suci untuk para penjaga cahaya. Gayatri mendekat pada pola lingkaran di lantai. Ketika ia menyentuhnya, cahaya dari batu prisma tiba-tiba memancar kembali, namun kali ini hanya menyinari bagian lantai tempat ia berdiri. Cahaya itu mengikuti gerakan tubuhnya, seakan membentuk jalur khusus untuknya. Raka terkejut dan melangkah mundur, menyadari bahwa ruangan itu memang merespons Gayatri secara unik, seolah menganggapnya sebagai penerus atau seseorang yang telah dinantikan. Tiba-tiba, suara gamelan yang sebelumnya terdengar samar kini mengisi seluruh ruangan. Namun suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam batu prisma, dari dalam dinding, dari dalam udara itu sendiri. Nada-nada itu terdengar seperti ritme ritual kuno, membawa suasana sakral yang membuat waktu terasa berhenti. Gayatri menutup matanya, merasakan aliran energi itu bergerak harmonis dengan detak jantungnya. Di tengah suara gamelan tersebut, terdengar bisikan halus, kali ini lebih jelas. Penerus cahaya,